Hai Smart Parents, jumpa lagi di channel YouTube saya Dr. Drew, spesialis kandungan, di mana kita bisa ngobrol santai bermanfaat mengenai kesehatan kehamilan dan juga kandungan. Kehamilan itu adalah anugerah. Kehamilan dengan bayi tunggal saja sudah banyak sekali mendapatkan tantangan yang harus dihadapi, apalagi hamil kembar ya. Jadi dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai kehamilan kembar secara singkat. Jadi ditonton sampai selesai ya Smart Parents. Kita mulai dengan beberapa pertanyaan. Apa itu kembar identik dan bagaimana hal itu terjadi? Kembar identik terjadi ketika satu sel telur dibuahi oleh satu sel sperma dan kemudian membelah segera setelah dibuahi untuk membentuk dua embrio. Sebuah embrio adalah istilah yang digunakan oleh dokter untuk menggambarkan ketika bayi mulai tumbuh. Setiap embrio akan tumbuh menjadi bayi. Kembar identik memiliki semua genetik yang sama. Mereka berjenis kelamin sama dan terlihat sangat mirip. Kembar identik lebih jarang terjadi daripada kembar fraternal. Apa itu kembar fraternal dan bagaimana hal itu bisa terjadi? Kembar fraternal terjadi ketika dua sel telur yang berbeda dibuahi oleh dua sel sperma yang berbeda. Lalu kemudian ada dua embrio yang masing-masing tumbuh menjadi bayi. Kembar fraternal berbagi beberapa, tetapi tidak semua dari genetik yang sama. Mereka seperti dua bersaudara, tetapi hanya memiliki tanggal lahir yang sama. Kembar fraternal itu bisa dua perempuan, dua laki-laki, atau laki-laki dan juga perempuan. Apa yang meningkatkan kemungkinan seseorang ini memiliki kehamilan kembar? Ada beberapa hal-hal tertentu yang akan meningkatkan peluang Anda untuk memiliki anak kembar. Termasuk yang pertama, berusia 30 tahun atau lebih. Kemudian meminum atau konsumsi obat-obatan untuk membantu untuk hamil. Kemudian memiliki prosedur yang disebut fertilisasi in vitro atau disebut juga IVF atau bayi tabung untuk membantu kehamilan. Dan memiliki riwayat keluarga yang kembar. Bagaimana dokter atau bidan saya mengetahui bahwa saya saat ini hamil kembar? Nah, ketika dokter kandungan atau bidan itu memeriksa Anda, mereka akan merasakan ukuran rahim Anda. Orang yang memiliki atau hamil anak kembar biasanya memiliki rahim yang lebih besar daripada yang diharapkan. Dan juga di awal kehamilan, dokter kandungan Anda mungkin akan melakukan pemeriksaan yang disebut dengan USG atau ultrasonografi, di mana menggunakan gelombang suara untuk membuat gambar bagian dalam tubuh Anda. Pemeriksaan ini akan menunjukkan berapa banyak embrio atau bayi di dalam rahim Anda. Apakah saya memerlukan pemeriksaan atau perawatan prenatal khusus? Jawabannya adalah ya. Jika Anda hamil anak kembar, Anda memerlukan perawatan prenatal secara khusus. Anda akan lebih sering menemui dokter kandungan Anda. Anda juga akan lebih sering melakukan USG untuk memeriksa bagaimana bayi Anda tumbuh. Di kemudian hari, Anda mungkin juga akan menjalani beberapa pemeriksaan lain untuk memeriksa kesehatan bayi Anda. Apa yang harus saya ketahui tentang memiliki atau hamil anak kembar? Memiliki anak kembar ini sedikit berbeda dengan hanya memiliki satu bayi tentunya. Dokter kandungan atau bidan Anda akan berbicara dengan Anda tentang beberapa banyak, misalnya berat badan yang harus Anda naikkan dan seberapa aktif Anda seharusnya berkegiatan atau aktivitas sehari-hari. Mereka juga akan berbicara dengan Anda tentang masalah yang lebih mungkin terjadi ketika seseorang hamil anak kembar. Masalah yang paling umum adalah bayi akan lahir terlalu dini yang disebut juga kelahiran prematur, yaitu sebelum 37 usia kehamilan. Dokter ini menggunakan istilah prematur untuk bayi yang lahir terlalu cepat atau terlalu dini. Pembahasan lebih detail dapat dilihat di video saya yang lain. Dilahirkan terlalu dini ini terkadang dapat menjadi suatu masalah. Bayi prematur cenderung lebih kecil dan perlu tinggal di rumah sakit lebih lama setelah lahir. Mereka juga lebih mungkin memiliki masalah medis seperti masalah pernapasan. Jika kembar Anda identik,
dokter kandungan Anda akan menggunakan pemeriksaan USG untuk memeriksa masalah yang disebut sindrom transfusi. Ini adalah sebuah masalah dengan plasenta, yaitu ari-ari yang terkadang bisa terjadi pada kehamilan dengan kembar yang identik, di mana plasenta adalah organ dalam rahim yang membawa nutrisi dan oksigen untuk bayi. Jika Anda memiliki masalah ini, dokter kandungan Anda akan memantau Anda dengan cermat dan menyarankan pengobatan atau tindakan jika memang diperlukan. Fakta penting untuk smart parents, orang yang mengandung anak kembar juga mungkin untuk mengalami tekanan darah tinggi selama kehamilan atau preeklamsia. Bagaimana saya akan melahirkan bayi saya? Itu tergantung pada posisi bayi dalam rahim Anda, kesehatan Anda, dan juga kesehatan bayi Anda. Jika Anda dan bayi Anda sehat dan bayi pertama Anda memiliki posisi kepala di bawah atau dekat jalan lahir, Anda mungkin bisa melakukan persalinan spontan secara normal. Jika tidak, kemungkinan besar dokter kandungan Anda akan melakukan operasi sesar, di mana operasi untuk mengeluarkan bayi. Bagaimana saya tahu jika kembar saya identik atau fraternal? Tips penting, bahwa kembar berbeda jenis kelamin selalu fraternal. Kembar dari jenis kelamin yang sama bisa fraternal atau identik. Jika anak kembar Anda berjenis kelamin sama, dokter kandungan Anda atau bidan Anda mungkin dapat mengetahui apakah mereka identik dengan memeriksa plasenta Anda. Mereka dapat menggunakan pemeriksaan USG atau ultrasound untuk melakukan hal ini sebelum bayi Anda lahir atau memeriksa plasenta setelah bayi Anda lahir. Terkadang satu-satunya cara untuk mengetahui apakah ini adalah kembar identik atau bukan adalah dengan melakukan tes darah pada bayi setelah mereka lahir. Apakah jumlah ASI saya cukup untuk menyusui pada kehamilan atau pada bayi yang kembar? Jangan khawatir smart parents. Anda sudah dipersiapkan untuk memproduksi ASI yang cukup untuk menyusui bayi kembar Anda. Jika bayi Anda lahir terlalu dini atau prematur, Anda mungkin perlu memompa dan menyimpan ASI sampai bayi Anda dapat meminumnya. Selain itu, Anda mungkin ingin bekerja sama dengan ahli menyusui yang disebut dengan konsultan laktasi. Dengan begitu, Anda bisa menemukan jadwal dan cara menyusui yang paling cocok untuk Anda dan juga bayi Anda. Bagaimana jika saya kesulitan untuk merawat bayi saya? Jika Anda mengalami masa-masa sulit, cobalah mencari bantuan. Merawat anak kembar bisa sangat melelahkan dan membuat stres. Anda mungkin ingin meminta bantuan keluarga atau kerabat Anda. Jadi sekian info dari saya, semoga bermanfaat. Silahkan subscribe, like, share, dan komentar. Sampai jumpa di video saya selanjutnya dan salam sehat.